Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alpianor. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan pengertian sumber hukum Islam. Sebelumnya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai berikut ialah Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, Sunnah sebagai sumber hukum Islam, Ijma' sebagai sumber hukum Islam, Qiyas sebagai sumber hukum Islam. Nah, berikutnya ialah Al-Quran sebagai sumber hukum. Nah, Al-Quran merupakan masdar isim maf'ul dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang maknanya yang dibaca. Jadi secara bahasa Al-Quran memiliki makna bacaan atau yang dibaca. Nah, dalam hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan. Nah, kedudukannya itu ialah yang paling utama di antara yang lain ialah Al-Quran. Selanjutnya itu sebagai undang-undang dasar tertinggi ialah Al-Quran juga, dan bersifat umum dan tidak membicarakan soal-soal yang kecil, yaitu juz atau yang disebut dengan juz'i. Nah, berikutnya sunnah sebagai sumber hukum. Sunnah itu apa? Sunnah ialah suatu ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat atau tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik sebelumnya menjadi nabi ataupun sesudah. Nah, sumber hukum sunnah itu sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Nah, dan dijadikan hukum Islam setelah tidak ditemukannya dalam Al-Quran. Nah, apabila di dalam Al-Quran tidak ditemukan, maka hadis bisa jadi rujukan. Dapat berdiri sendiri dalam memproduksi hukum seperti mengharamkan dan menghalalkannya sesuatu. Nah, berikutnya ialah ijma' sebagai sumber hukum. Nah, ijma' merupakan kesepakatan seluruh mujtahid muslim pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara' pada peristiwa yang terjadi. Nah, ijma' itu ialah suatu kesepakatan. Nah, di mana seluruh mujtahid atau para ulama di situ bersepakat untuk menentukan suatu hukum itu. Nah, itu yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Adapun kriteria melakukan ijma' ialah bersepakat adalah para ulama. Nah, jadi para ulama itu bersepakat gitu. Terus yang bersepakat adalah seluruh mujtahid. Nah, selanjutnya para mujtahid harus bagian dari umat Nabi. Nah, jadi para mujtahid itu ialah ya umat Islam, bukan yang non-Islam gitu. Terus kesempatan dilakukan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, dan yang kelima, kesempatan harus berhubungan dengan hukum syar'i. Selanjutnya ialah macam-macam ijma'. Nah, ijma' ini terbagi ada dua. Yang pertama ialah ijma' syarih atau ijma' qauli, dan yang kedua ialah ijma' sukuti. Nah, lanjut. Nah, qiyas sebagai sumber hukum. Jadi qiyas itu bisa juga dijadikan sumber hukum. Nah, kenapa? Karena qiyas merupakan penerapan hukum terhadap sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran atau yang baru gitu, dengan menyamakan hukum serupa. Nah, sebagai berikut ialah rukun qiyas ialah al-aslu, al-far'u, al-hukmu, dan al-illat. Nah, macam-macam qiyas itu ada qiyas aula, qiyas musawwi, dan qiyas adna. Nah, jadi qiyas ini umpamaannya di tahun kita yang baru ada yang apa itu baru, maka gimana kita cara menerapkannya itu kita ambil misalnya Al-Quran, hadis, terus kita kiaskan gitu, sama apa enggak gitu. Barulah kita tetapkan hukumnya. Nah, oke, mungkin sampai sini sekian, terima kasih. Ini tadi saya menggunakan media
media PPT, ya kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kesalahan mohon maaf.